Halo teman-teman dan Bustia, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan chapter 1 yaitu How to Define Culture in General dan chapter 2 The Structure of Culture. Dan kami yang beranggotakan saya sendiri, Pinay Salsabila dengan NIM 2022-60138 dan teman saya Siva Maharani dengan NIM 2022-60149 dan teman saya Anissa Nurfadila dengan NIM 2022-60151. Oke, yang pertama itu ada part 1, Defining the Structure of Culture. Nah, jadi konten budaya itu dilihat dari nilai, aturan, perilaku, dan juga keberagaman penafsiran. Dan nilai budaya itu berbeda-beda. Ada yang menekankan peran pemerintah, kebebasan individu, dan juga lingkungan ataupun keluarga. Nah, hingga isu generasi dan juga politik identitas. Nah, jadi intinya itu budaya bersifat beragam dan juga penuh bias. Sehingga untuk memahaminya itu perlu melihat perbedaan perspektif tersebut. Nah, selanjutnya itu ada the problem of defining culture clearly. Nah, jadi budaya itu telah lama menjadi objek kajian antropologi dan juga sosiologi, sehingga munculnya banyak model dan definisi yang mencerminkan luas serta dalamnya konsep budaya. Nah, definisi tersebut tidak hanya berlaku pada budaya makro seperti bangsa, pekerjaan, ataupun organisasi besar, tetapi juga relevan pada budaya mikro dan juga subculture. Nah, di sini itu banyak penelitian memadukan beberapa kategori definisi yang seringkali tumpang tindih. Nah, pada dasarnya itu budaya dapat diamati pada berbagai tingkatan. Nah, yang pertama itu ada observe behavior regularities when people interact. Nah, jadi di sini itu bahasa yang mereka gunakan beserta keteraturannya dalam interaksi tersebut seperti terima kasih, sama-sama. Selanjutnya itu ada climate. Jadi perasaan yang disampaikan suatu kelompok itu melalui tata letak fisik dan juga cara anggota organisasi berinteraksi dalam satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada formal, ritual, and celebration. Nah, jadi di sini itu cara suatu kelompok merayakan peristiwa penting yang mencerminkan nilai-nilai penting atau perjalanan penting oleh anggota seperti promosi, penyelesaian proyek, dan juga tonggak sejarah. Nah, selanjutnya itu ada associate values. Di sini itu prinsip dan nilai yang diartikulasikan dan juga diumumkan secara publik yang diklaim ingin dicapai oleh kelompok tersebut, seperti kualitas produk dan juga keamanan. Nah, selanjutnya itu ada formal filosofi. Nah, di sini itu kebijakan luas dan prinsip ideologis yang memandu tindakan suatu kelompok terhadap pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada group norms. Nah, jadi di sini itu standar dan nilai implisit yang berkembang dalam kelompok kerja seperti norma khusus, pekerjaan sehari yang adil untuk upah sehari yang adil. Nah, selanjutnya itu ada rules of the game. Nah, jadi di sini tuh ada aturan implisit yang tidak tertulis untuk bergaul dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu ada identity dan image of self. Jadi di sini tuh bagaimana organisasi memandang dirinya sendiri dalam siapa kita, apa tujuan kita. Nah, selanjutnya itu ada embedded skills. Jadi di sini kompetisi khusus untuk ditunjukkan oleh anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kemampuan untuk membuat hal-hal tertentu itu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya itu ada habit of thinking, mental models, dan linguistic paradigma. Nah, jadi di sini itu kerangka kognitif kebersamaan yang memandu persepsi, pikiran, bahasa yang digunakan oleh anggota suatu kelompok dan diajarkan kepada anggota baru dalam proses sosialisasi. Selanjutnya itu ada share meaning, yaitu pemahaman yang muncul dan diciptakan oleh anggota kelompok saat mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, di mana kata-kata yang sama digunakan dalam budaya yang berbeda di tempat dan memiliki makna yang berbeda juga. Nah, selanjutnya itu ada root metaphor. Nah, di sini itu cara kelompok berevolusi untuk mengkarakteristik diri mereka sendiri yang mungkin diapresiasi secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, selanjutnya itu ada dynamic definition of culture. Nah, jadi budaya suatu kelompok itu dapat dihasilkan dari pembelajaran bersama dalam menghadapi masalah, adaptasi, dan juga integrasi yang dianggap berhasil lalu diwariskan kepada anggota baru secara berpikir, merasakan, dan juga berperilaku.
Nah, selanjutnya itu ada accumulated share learning. Nah, jadi budaya itu adalah hasil pembelajaran bersama dalam kelompok yang terbentuk melalui pengalaman, waktu, kepemimpinan tertentu, pembelajaran, dan juga menstabilkan identitas serta kohesi kelompok, kemudian berkembang menjadi pola pikir keyakinan, nilai, norma, dan perilaku yang memberikan makna pada aktivitas sehari-hari. Nah, jika terbukti berhasil, pola tersebut diterima begitu saja dan diajarkan kepada anggota baru sehingga mendapatkan dan juga membentuk identitas kelompok baik dalam secara melihat dirinya sendiri maupun ke eksternal. Selanjutnya itu ada basic taken for granted assumption, the cultural DNA. Nah, jadi pembelajaran awal dalam sebuah kelompok itu membentuk DNA budaya. Nah, berupa keyakinan, nilai, dan perilaku yang menjadi dasar kesuksesan serta identitas kelompok. Nah, elemen awal ini berubah menjadi asumsi dasar yang stabil dan juga tidak disadari dan sulit diubah. Nah, karena itu program perubahan budaya hanya bisa berhasil jika tetap selaras dengan DNA budaya yang sudah tertanam sejak awal. Selanjutnya itu ada solving problem of external adaptation and internal integration. Nah, jadi setiap kelompok itu menghadapi dua persoalan utama. Yang pertama itu ada adaptasi eksternal, jadi bagaimana memenuhi tuntutan lingkungan luar dan juga integrasi internal. Di situ itu bagaimana menjaga keteraturan, kehubungan, dan juga serta identitas kelompoknya. Jadi studi itu menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang itu membutuhkan keseimbangan antara kedua pemimpin dan yang juga fokus pada tugas dan juga pemimpin yang fokus pada sosial emosional. Nah, jadi di sini konsep ini berkembang dalam kerangka sistem sosioteknis, di mana kesehatan ekonomi organisasi itu harus selaras dengan kesehatan internalnya. Nah, bahaya besarnya dalam perubahan budaya itu menganggap strategi eksternal terpisah dari budaya, padahal strategi tersebut merupakan bagian dari budaya. Nah, jika organisasi hanya menekankan kenyamanan internal tanpa menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lingkungan, maka meski tampak stabil, organisasi tersebut bisa kehilangan daya saing dan juga gagal bertahan. Selanjutnya itu ada solution that have worked well enough to be considered valid. Nah, jadi kelompok itu terbentuk untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang berulang menjadikan nilai keyakinan dan juga perilaku diterima sebagai kebenaran. Nah, seiringnya waktu, hal itu akan menjadi identitas dan asumsi dasar kelompok yang wajib diikuti dan juga diajarkan kepada anggota baru. Selanjutnya itu ada perception, thought, feeling, dan behavior. Nah, jadi di sini itu dengan seiringnya pertumbuhan kesuksesan, budaya kelompok itu akan berkembang dari kesadaran kesepakatan, perilaku dasar menjadi bahasa, cara berpikir, dan juga cara merasakan bersama. Organisasi itu juga membentuk identitas melalui jargon, humor, dan juga ungkapan khas yang mencerminkan nilai-nilai inti. Nah, seperti yang dilakukan diisi dan juga lakukan hal sendiri seperti Apple. Nah, di sini itu budaya tidak hanya tampak pada perilaku, tetapi juga pada cara pembicaranya, juga berpikir dan juga merasakan semakin seiringnya waktu. Inilah sebabnya perusahaan dengan budaya kuat yang sering berfungsi di berbagai negara. Nah, meskipun menghadapi konteks lokal yang berbeda. Lanjut masuk ke dalam what do you imply when you use the word culture? Yang pertama sini ada structural stability, yaitu budaya memiliki stabilitas struktural karena menjadi identitas dan DNA kelompok yang sulit dirubah. Nah, meski anggota berganti, namun budaya itu juga dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan anggota baru. Nah, serta bisa hancur nih dalam situasi ekstrim seperti kebangkrutan atau pengambil alihan. Lalu yang kedua ada depth, yaitu asumsi dasar budaya adalah bagian terdalam dan sering tidak disadari dalam suatu kelompok sehingga kurang terlihat. Nah, esensi budaya ini tuh berupa DNA dari budaya yang berisi keyakinan, nilai, dan asumsi yang dianggap salah ada serta tidak dapat dinegosiasikan. Nah, semakin dalam budaya ini tertanam, semakin besar pula stabilitas yang diberikannya. Lalu yang ketiga ada breadth, yaitu budaya memiliki sifat yang luas karena mencangkup seluruh fungsi kelompok, tidak hanya cara kerja internal tetapi juga misi, strategi, struktur, serta proses operasional organisasi.
Yang terakhir ada patterning or integrasi, yaitu budaya mengandung pola atau integrasi yang menyatukan nilai, ritual, dan perilaku menjadi kesatuan yang koherensif. Lanjut, talk to new members, the process of socialization, acculturation, yaitu proses sosialisasi ini memungkinkan anggota baru memahami norma dan asumsi kelompok secara lebih mendalam melalui interaksi dan pengalaman, meskipun seringkali prosesnya itu tidak sistematis. Lalu yang kedua, ada can culture be infer from behavior alone, yaitu perilaku merupakan manifestasi dari asumsi-asumsi tersebut yang dipengaruhi oleh posisi budaya dan kontingensi situasional dari lingkungan eksternal. Lalu, dua asumsi have culture, yaitu kita itu tidak hanya dapat mengandalkan perilaku nyata, karena hal itu selalu ditentukan oleh predisposisi budaya, yaitu persepsi, pikiran, dan perasaan bersama yang terpola. Nah, maupun oleh kontingensi situasional yang muncul dari lingkungan eksternal langsung. Nah, sebagian besar pekerjaan yang dibahas ini tuh bersifat global, sehingga para anggotanya ini dilatih dengan cara yang sama dengan keahlian dan nilai-nilai yang sama. Lalu, where does leadership come in? Yaitu pemimpin berperan menuntun perilaku baru untuk mengatasi kesulitan, memperkuat perilaku yang membawa keberhasilan, serta menghentikan perilaku yang menghasilkan kegagalan. Lalu, masuk ke dalam chapter 2, yaitu the structure of culture. Nah, budaya organisasi dapat dianalisis melalui 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama ada artifak, yang kedua ada exposed belief and values, dan yang ketiga ada basic underlying asumsi. Nah, tingkatan ini tuh menunjukkan sejauh mana sih fenomena budaya itu terlihat dan dirasakan oleh pengamat. Lalu kita masuk ke dalam tingkatan yang pertama, yaitu artifak visible and feelable phenomena. Nah, artefak ini adalah manifestasi fisik dan perilaku yang dapat diamati secara langsung dalam suatu organisasi. Nah, ini tuh termasuk struktur organisasi, proses kerja, pakaian, dan ritual yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Nah, meskipun artefak ini mudah diamati, makanya seringkali itu sulit untuk diuraikan tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang nilai dan asumsi yang mendasari budaya tersebut. Nah, misalnya nih, sebuah ritual atau tata cara tertentu dalam organisasi ini tuh mungkin tampakannya ya bagi orang luar. Nah, tapi untuk anggota organisasi tersebut tuh, itu tuh memiliki makna yang penting yang berkaitan dengan identitas kelompok tersebut. Nah, artefak juga termasuk deskripsi formal seperti piagam dan aturan kerja yang menunjukkan bagaimana sih organisasi tersebut ingin memperlihatkan dirinya secara resmi. Lalu, exposed belief and value, yaitu keyakinan dan nilai adalah komponen budaya yang mencerminkan apa yang dianggap benar dan penting oleh anggota organisasi tersebut. Nah, nilai-nilai ini tuh terbentuk dari pengalaman kelompok saat menghadapi berbagai dan mencoba menemukan solusi. Nah, nilai yang berhasil diimplementasikan dan memberikan hasil positif akan menjadi bagian dari budaya kelompok tersebut. Nah, namun nilai ini tuh tidak selalu sama nih dengan perilaku nyata yang ditunjukkan organisasi tersebut. Nah, terkadang tuh ada ketidaksesuaian nih antara nilai yang diidealkan dan perilaku sesungguhnya. Nah, nilai itu juga bisa berupa seperti ideologi atau rasionalisasi yang menjelaskan mengapa sih perilaku tersebut itu dilakukan. Nah, selain itu juga nilai dan keyakinan ini tuh menjadi panduan moral dan etika yang membantu anggota tersebut mengalami situasi sulit dan ketidakpastian. Oke, selanjutnya kita masuk ke taken for granted underlying basic assumption, yang dimana asumsi dasar budaya adalah keyakinan bawah sadar yang dianggap wajar, sulit diubah, namun menjadi fondasi dan stabilitas kelompok, serta bisa menimbulkan konflik bila berbeda antar budaya. Nah, jadi budaya suatu kelompok itu tuh dibangun di atas asumsi dasar yang tidak disadari, yang dianggap normal oleh anggotanya. Asumsi ini tuh memberikan arah, identitas, stabilitas bagi kelompok, tetapi karena sudah mengakar kuat
sangat sulit untuk diubah. Namun ketika kelompok dengan asumsi dasar yang berbeda secara interaksinya, perbedaan inilah yang sering memunculkan kesalahpahaman atau konflik antar budaya. Contohnya kalau dalam budaya barat, misalkan Amerika Serikat, asumsi dasar yang dianggap wajar adalah individualisme, sehingga orang tuh terbiasa mengutamakan kebebasan pribadi dan berani menyampaikan pendapatnya secara langsung. Nah, sebaliknya, dalam budaya Asia, asumsi dasarnya adalah kolektivisme yang dimana menjaga suatu keharmonisan, sehingga kritik kepada atasan tuh dianggap tidak sopan karena bisa dianggap kayak cari muka lah gitu. Nah, ketika dua orang dari budaya berbeda ini bekerja sama, muncullah sebuah konflik. Kayak orang barat mungkin menganggap rekannya tuh pasif atau tidak jujur karena tidak berterus terang. Sementara kalau orang asing tuh bisa menilai orang barat kasar atau tidak menghargainya. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa asumsi dasar yang berbeda itu dapat menjadikan sumber kesalahpahaman dalam lintas budaya. Nah, yang selanjutnya ada the metaphor of the lily pond, yang dimana metafora kolam lili itu menggambarkan bahwa budaya itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama, artefak itu adalah hal yang terlihat di permukaan seperti bunga dan juga daun. Terus, kedua ada nilai adalah keyakinan yang diumumkan kepada pemimpin, seperti pernyataannya si petani. Terus yang terakhir ada asumsi dasar adalah akar, benih, dan kualitas air yang tak terlihat, tetapi sebenarnya tuh dia menentukan hasil. Nah, dari sini budaya tuh tidak hanya tampak dari hal-hal yang terlihat di luar aja, seperti perilaku, simbol, atau aturan, tetapi juga ditopang oleh sebuah penilaian yang diyakini, serta asumsi dasar tuh yang tersembunyi. Nah, jadi artefak tuh mudah diamati, nilai juga dapat mudah diucapkan dan mudah dijelaskan. Tetapi yang sebenarnya menentukan budaya tuh adalah asumsi dasar yang tidak terlihat. Karena itu, bila ingin kita benar-benar memahami atau mengubah suatu budaya, tidak hanya cukup untuk melihat dari tampilan luar aja, melainkan harus menyentuh fondasi tersembunyi yang menjadi akar budaya tersebut. Next. Yang selanjutnya ada the individual from a culture perspective, yang dimana setiap individu tuh memiliki 3 lapisan budaya, seperti perilaku yang tampak, nilai yang diyakini, dan asumsi dasar yang tak disadari. Nah, asumsi ini tuh berbentuk sejak kecil melalui aturan sosial dan norma budaya. Integritas seseorang tuh dinilai dari keselarasan antara ketiga lapisan tersebut. Nah, jadi maksudnya tuh adalah bahwa setiap orang tuh membawa budayanya di dalam dirinya masing-masing yang dapat ditunjukkan lewat 3 lapisan, seperti perilaku nyata sehari-hari, nilai atau keyakinan yang diyakini, dan asumsi bawah sadar yang dibentuk sejak kecil melalui norma dan juga aturan sosial. Nah, seseorang tuh dianggap memiliki integritas atau ketulusan apabila perilakunya, nilainya, atau asumsi dasarnya selaras dan konsisten satu sama lain. Contohnya kayak, pasti kan kita sejak kecil tuh udah diajarkan yang namanya untuk bertanggung jawab, terus juga melakukan kejujuran gitu ya. Nah, dari asumsi dasar sendiri, kejujuran itu tuh penting agar dapat dipercaya orang lain. Nah, kalau dari nilai yang diyakini tuh kayak misalkan contohnya, saya harus selalu berkata benar dan tidak menipu orang lain. Nah, yang terakhir kalau dari perilaku yang tampak, contohnya tuh kayak ia selalu berkata jujur, terus juga tidak memalsukan data, atau dia tuh berani mengakui sebuah kesalahan. Nah, dari ketiga lapisan ini tuh selaras. Jadi orang lain tuh akan menilai dia tuh sebagai pribadi yang memiliki yang berintegritas ataupun tulus gitu. Terus yang selanjutnya the group or microsystem from a culture perspective, yang dimana kelompok membentuk budaya sendiri melalui pengalaman dan pembelajaran bersama. Budaya ini tuh bisa berupa aturan atau asumsi tersembunyi yang mengarahkan perilaku. Meski tidak pernah dibicarakan, budaya kelompok itu hanya muncul jika ada tugas bersama, terus juga keanggotaannya stabil, dan juga sejarah interaksi yang berkelanjutan. Nah, dari situlah
lahir yang namanya sebuah subkultur yang menjadi bagian dari budaya organisasi maupun budaya masyarakat yang lebih luas. Jadi intinya tuh kayak kelompok nih bisa membentuk budaya sendirinya melalui pengalaman ataupun kebiasaan bersamanya, yang kemudian lahirlah si subkultur ini dalam organisasi atau masyarakat yang lebih luas. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.